Loh, kalau kita tidak melalui syariat, langsung hakikat, ya nggak apa-apa, lah gitu kan? Nggak apa-apa, gitu. Hakikatnya apa? Islam itu, Islam adalah selamat, ya kan? Islam adalah selamat, agama adalah aturan, aturan supaya selamat, ya kan? Kita harus sholat, menyembah. Sholat itu sih dikatakan pada hakikatnya sholat itu apa? Sholat itu adalah jujur. Kalau kita tidak jujur berarti secara hakikat. Walaupun kita tidak menggerakkan tangan dan sebagainya, karena saya sudah jujur. Nah, tujuannya itu pada hakikatnya mati supaya selamat kan, selamat kan? Mustahil. Kesempurnaan diraih melalui agama. Dengan melalui agama. Jangan menyalahkan agama, karena agama itu ada aturan. Tapi banyak yang makrifat belajar itu lewatnya agama, lewat tingkatan. Karena agama sendiri diciptakan orang dari ahli makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya orang beragama itu adalah agama itu dari orang yang makrifat kepada Allah. Tata cara dia sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah, itu akhirnya jadi kitab, jadi panutan, contoh wen akhirnya melu aku resepnya ini kilo. Nah kan jadi agomo kan ya. Jadi agomo. Lah sekarang mustahil. Kalau kita mencari kesempurnaan dengan melalui agama. Nah agama nggak menjadikan makrifat karena apa? Kok banyak orang yang salah. Orang yang sudah tahu makrifat kepada Allah dan mencapai kebenaran, titik kebenaran, kenapa malah dipitnah? Nah, di situ ada unsur yang namanya politik, yang namanya dia orang-orang munafik berkudung agama. Agama digancik-gancik meraih jabatan, mencari keuntungan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari akunnya Yogi Luwong Plus 8970. Saya pernah mendengar bahwa sedulur papat limo pancer. Pancer itu siapa? Ada yang bilang Sukmo, ada yang bilang Ruh Idofi. Padahal kulo mireng Ruh Idofi itu pimpinannya Ruh. Saya jadi bingung yang benar yang mana, mohon penjelasannya, Mbah. Nah, ya benar, di dalam diri kita jasad ini yang besar, kita mendapat jasad kita ini ada Prabowo, pengaruh bulan Kemayan, timbulkan dari 4 elemen atau 4 unsur. Geni, bumi, banyu, angin, ya kan? Itu menjadikan amarah, lama, supiah, dan mutmainah. Itu kan juga satu-satunya jadi raja semua itu kan. Rajane geni, rajane angin, rajane banyu, rajane bumi. Unsur 4 itu masing-masing itu sang kepala kabeh. Tapi kepala ini energi yang dari jasad kita yang namanya nafsu, ya kan? Penguasa unsur. Sekarang roh ilafi kita itu adalah yang bersemayam di dalam diri, yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Maka kalau dinamakan itu roh ilafi itu nama roh. Kalau dikembalikan kepada Nur Muhammad itu juga lain. Juga lain karena apa? Nur Muhammad itu biji hidup. Kalau sudah menjadi roh itu kan sudah perpaduan antara 1 dan 2. Jadi bongsanya wiji. Iya kan? Bongsanya wiji. Lah dinamakan sukma. Apa itu sukma? Nah, maka kata-kata sukma sendiri kalau diterangkan dengan kata roh itu juga nggak cocok, kurang pas karena sukma itu artinya hilang, hilangnya artinya nggak ada, iya kan? Kasukman berarti kehilangan, artinya suwung. Tapi kalau roh ilafi kan bukan suwung. Jadi itu nafsu kita berhadapan dengan sang roh idofi. Sang roh idofi ini.
bisa beromong-omongan seperti Kanjeng Nabi berjumpa dengan Jibril, wajahnya yang asli. Terus kalau sukmo sendiri, Mbah. Nah, sukmo sendiri itu adalah sesuatu keheningan. Juga dinamakan itu adalah sang sabda. Juga dinamakan adalah sir atau rahasia. Kosong, Kang Mengku, isi. Nah, maka kalau kita mau lanjut kepada masuk ke wilayah Nur Muhammad, harus kita bisa melalui sukmo, mengosongkan gitu loh. Oh, nggih. Jadi tahapan apa tingkatan sebelum kita bertemu dengan sang apa Nur Muhammad, kita melewati yang keheningan ini tadi, kekosongan ini tadi, Mbak. Ya itu Nur Muhammad ya kosong itu juga gitu kan. Tapi itu beda. Sama sebutan yang beda. Oh, sama tapi Nur Muhammad sang sukmo sejati. Ya Nur Muhammad, ya sang sabdo, ya Yesus Kristus kok. Sukmo sejati beda dengan roh idofi, Mbah. Dengan beda. Roh idofi itu ya sisip satu. Lah melo sukmo itu adalah sesuatu yang kosong. Nggih. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @sumari7116. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipertegas lagi biar lebih gamblang. Kebanyakan kalau orang berbicara tentang Nur Muhammad, pikirannya langsung ke Nabi Muhammad yang di Arab. Padahal kata Muhammad itu digelar lebih spesifik lagi yang bisa bertemu Allah, ya Nur Muhammad. Yang ada di dalam diri sendiri. Mohon penjelasan biar lebih gamblang. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan di atas. Sudah dijelaskan di depan. Oke. Ini jadi kalau mau jawaban dari pertanyaan ini tadi sudah dijelaskan di depan. Banyak sekali penjelasan di depan tadi, lebih gamblang lagi. Ya, inti sari. Nama Nabi Muhammad itu nama orang. Nabi Muhammad bin Abdullah. Nggih. Tapi nak Nur Muhammad nggak punya bin. Oh, nggih. Yo, kalau saya bikin bin umpama ya boleh saja umpama kok. Nggih. Nur Muhammad bin Allah ya ora apa-apa. Bin Allah karena dia tetesan. Jadi tetesan Nur Muhammad datang dari Akadiah ke Wagdah. Nggih. Tapi nak tak ngono seneni wong nyalai. Tuhan tuh mau kok. Kul huwa akad kok. Nggih. Kok dadi bin. Dadi bin ya. Dudu wilayahnya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Widi Astuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dari situ kesimpulan saya mustahil kesempurnaan diraih melalui agama. Bisa ada ya kasampurnan diraih melalui agama. Bisa ada yang sudah mencapai tujuannya pasti difitnah oleh sesama agama itu sendiri. Benar atau tidak, Mbah? Mohon penjelasannya. Jadi pertanyaan ini muncul ketika melihat season yang membahas tentang Siti Jenar, Mbah. Jadi kemudian memberi kesimpulan seperti itu bahwasanya mustahil kesampurnaan itu diraih melalui agama. Ya. Ketika itu tercapai biasanya nanti difitnah oleh sesama agama. Ya, betul. Leres, Mbah? Leres. Karena apa? Itu ada tataran sarengat, toreko, hakikat, dan makrifat. Sarengat penembayang rogo, penembayang fisik. Iya kan? Sembayang, sholat secara sarengat ya secara fisik. Ya, kalau di sarengat agama Islam ya 5 waktu. Iya kan? Dan sunah-sunahnya. Tapi sholat di dalam torekoh itu beda lagi. Karena sholat di dalam torekoh bukan harus menggerakkan badan dan mengalimahkan lisan. Dan sebagainya. Karena torekoh itu adalah kekuatan jiwa. Sembayang jiwa itu namung tumandu ing rasa sehubungan dengan dat Allah Ta'ala.
punya keyakinan yang tinggi karena torik adalah jalan. Bagaikan kita menuju ke Jakarta, walaupun belum sampai ke Jakarta, tapi bayangan tempat yang akan kutuju sudah terpandang. Walaupun dalam naik kereta itu memandang kota-kota yang lain. Kan meyakini kalau saya turun di sini salah, tapi mandang kan boleh toh yo. Ya. Tapi, pandangan boleh. Tapi di dalam sana punya keyakinan bahwa tujuan saya itu nanti tujuan saya di stasiun Senen, bukan di stasiun Cirebon. Tapi kadang-kadang saya mau ke Jakarta menuju kepada rumahnya si A. Ternyata si A itu duduk di kursi stasiun Cirebon, turun di situ juga apa-apa. Walaupun nanti ya juga sampai ke sana. Bareng si A tadi. Bareng si A tadi. Wah gitu loh. Itu. Secara hakikat kita mau ke Jakarta mau apa? Tujuan apa? Gitu kan ya. Lalu kalau tujuannya mau kerja, keuntungannya sudah jelas. Misalnya kalau saya ikut si A tujuan di pasar Senen, kerjanya bangun stasiun, gajiannya sehari saya 150 misalnya. Tujuannya kan mencari kerjaan, mencari untung. Ternyata di Semarang situ, ayo ikut saya gaji 200, yo milih turun di Semarang tuh yo. Tujuannya, tinggal tujuannya. Ya kan? Tujuan Jakarta tujuannya mencari kerja, mencari uang 150 sehari. Lah di Semarang saja ada 200. Kenapa harus ke Jakarta? Kenapa harus ke Jakarta? Nah tinggal tujuannya. Lah gitu kan ya. Tujuannya. Kalau tujuannya ke Senen ya Senen, tapi kalau tujuan mencari keuntungan apa yang namanya kerja, ya marifatnya sampai di situ tujuannya. Wah, lu malah cepat sampai lewat dekat ya. Yang hasilnya malah oke. Loh kalau kita tidak melalui syariat, langsung hakikat, ya enggak apa-apa. Lah gitu kan. Enggak apa-apa gitu. Hakikatnya apa Islam itu? Islam adalah selamat. Ya kan? Islam adalah selamat, agama adalah aturan supaya selamat, ya kan? Kita harus sholat, menyembah. Sholat itu sih dikatakan pada hakikatnya sholat itu apa? Sholat itu adalah jujur. Kalau kita tidak jujur berarti secara hakikat. Walaupun kita tidak menggerakkan tangan dan sebagainya, karena saya sudah jujur. Nah, tujuannya itu pada hakikatnya mati supaya selamat kan? Enggak apa-apa. Tujuan Jakarta 150, Semarang saja ada yang 200 kok. Ngapain? Ngapain sampai Jakarta? Iya kan? Lah secara makrifat, ngawerui, ngerteni tujuan itu tadi kita kemana tujuan kita. Maka di situ. Nah maka tentang itu tadi mustahil kesempurnaan diraih melalui agama. Jangan menyalahkan agama, karena agama itu ada aturan. Tapi banyak yang makrifat belajar itu lewatnya agama, lewat tingkatan. Karena agama sendiri diciptakan orang dari ahli makrifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya orang beragama itu adalah agama itu dari orang yang makrifat kepada Allah. Tata cara dia sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah, itu akhirnya jadi kitab, jadi panutan, contoh wen akhirnya melu aku resepnya ngene iki lho. Nah kan jadi agama kan ya. Jadi agama. Lah sekarang mustahil. Kalau kita mencari kesempurnaan dengan melalui agama. Lah agama enggak menjadikan marifat karena apa? Komal banyak orang yang salah. Orang yang sudah tahu marifat kepada Allah dan mencapai kebenaran, titik kebenaran. Kenapa malah dipitnah? Nah, di situ ada unsur yang namanya politik, yang namanya dia orang-orang munafik berkudung agama. Agama digancik-gancik meraih jabatan. Mencari keuntungan. Siti Jenar itu kalau dibandingkan Al-Halat jauh berbeda. Kalau Al-Halat atau Abu Mansur itu karena ulama-ulama setempat tidak paham. Seperti di Aceh Hamzah Fansuri, ya kan? Kenapa dibunuh? Karena dianggap ajaran itu sesat. Ulamanya enggak paham. Tapi generasi penerusnya yang namanya Syekh
Syekh Kuala utawa Syekh Abdul Rauf Al-Singkil mengajarkan yang sama, Wahdatul Wujud. Kok sampai sekarang ya hebat. Ya kan? Tapi kalau Siti Jenar kena politik, karena tidak mendukung adanya Fatah menjadi raja. Mbok yo nganggo tata krama agama-agama negara aturan. Wong genah negeri ini masih ada rajane ngeteger. Yang namanya Brawijaya. Yang namanya Brawijaya. Kenapa kok Fatah mendirikan kerajaan tanpa seizin bapaknya? Kalau Brawijaya memberi kehidupan anaknya di Glagahwangi, we manggon kene untuk hidup bersama dengan keluargamu, itu seorang bapak dengan seorang anak. Wajib hukumnya sah. Tapi kalau lalu bikin negara, bagaimana coba? Lah Siti Jenar nggak dukungnya masih ada pemerintahan yang sah. Apakah Siti Jenar ini memberontak negara? Kan enggak. Karena negaranya Majapahit, bukan Demak Bintoro gitu loh. Berarti bisa dikatakan sebenarnya Demak Bintoro itu pengkhianat, Pak. Pengkhianat juga. Pengkhianat Majapahit. Iya. Karena dijeki oleh para wali. Didukung para wali. Didukung para wali. Karena ada kekhawatiran. Gitu loh. Supaya agama bisa maju kan tidak harus seperti itu. Dalam pikiran Siti Jenar, kalau kamu ingin narik orang tuamu masuk kepada agamamu, akidah akhlakmu munculkanlah. Ya, munculkan yang mulia, sangat mulia dipandang dengan bapakmu. Kalau akidah akhlakmu lebih, aku kira tidak diajak orang tuamu akan ikut serta dalam agama Islam. Tidak harus diperangi. Sekarang para wali sendiri. So, ya saya bukannya benci, itu cerita dongeng ya. Ya, karena babat ada 3 juga sih, Pak. Babat ada 3. Saya jiko yang satu saja. Dari Cirebon. Dongeng, bukan sejarah. Sejarah ki sejone diarah. Yang sing elek iso digawe apik ngono kok, ngono. Ngono lho. Jadi tentang dongeng ini, jadi secara langsung Siti Jenar itu enggak setuju. Saya setuju Siti Jenar menjadi khalifah. Fatah menjadi khalifah. Fatah menjadi khalifah. Yang penting dapat surat izin dari orang tuanya. Ada secara surat sah. Surat sah. 1. 2. Saiki antaranya pimpinan yang para wali, dewan para wali ini tadi mengatakan, siapa yang membunuh orang yang terpengaruh, ganjarannya gede. Sekarang saawale wong tua kok anak didu kon bunuh wong tuane, kira-kira agama apa wae apa eneng sing ngono kuwi? Enggak ada. Enggak ada toh ya? Enggak ada. Enggak ada. Nah, maka kalau adek-adek ini Siti Jenar itu dibiarin saja, maka dianggap Mojopahit ini tadi Demak tidak bisa berdiri. Akan ada penghalang. Akan penghalang. Nah, maka dari itu kalau kuhukumi secara negara, negara iki engkrengan sih yo. Sing sah nang kono mesti bupati dipati Brangwetan ngewangi Siti Jenar. Ngono lho. Kalau secara kenegaraan. Lah, dipelintir dengan aturan agama, ilmu torekoh dilebokkan secara hakikat, dianggap Siti Jenar mengaku Tuhan. Padahal ya sebenarnya wali itu tahu. Sebenarnya ya seperti itu. Dianggap mengaku Tuhan. Maka orang yang mengaku Tuhan itu sempurna, harus disempurnakan. Dijaluk patine. Begitu kan? Tapi akhir-akhirnya sesudah zaman wali, para wali pun juga mendirikan torekoh. Tadinya waktu zaman Demak dilarang mengajarkan sufi, yang diharuskan sunni. Siapapun yang menjalankan sufi dilarang. Di sini harus beragama atau harus dengan panutan sunni. Itu punya tujuan supaya Demak ki ben ngadeg sik. Demak ben ngadeg sik. Nek wis ngadeg nembe. Ya. Oh ya pokil niku, Mbah. Lah, ya pokil. Pokoknya ya bisa dikatakan bladuisasi juga. Atau gombalisasi juga. Pokilisasi. Nah, maka Siti Jenar itu sebenarnya mati rancang yang namanya kena politik. Nah, dihukumi. Kalau saya hukumi secara agama, Siti Jenar salah mengaku Allah. Karena Allah itu maha sempurna, harus disempurnakan. Itu lain agama nggak ikut campur. Ya kan? Kalau dihukumi secara negara, ya entek Demak toh yo.
Wong negara yang satu masih di Mojopahit kok. Apalagi kalau ndak salah dengar itu banyak sekali putra-putra Mojopahit yang berguru pada Siti Jenar juga. Nah iya, para siapa tuh kiageng-kiageng itu semua ikut Siti Jenar, ngono lho. Nah maka dari itu hukum-hukum yang seperti ini nih Siti Jenar tuh kena politik Demak. Bukan koyok Al-Halat, bukan kayak Ambiah Fansuri, ngono lho. Nah, sesudah zaman wali, akhirnya para wali-wali juga mendirikan Torekoh yang tadinya dilarang. Kalau bilang Siti Jenar itu sesat, kenapa putra ning Kanjeng Sunan Kalijaga juga berguru pada Siti Jenar? Oke. Matur sembah nuwun Mbah atas penjelasannya. Karena pertanyaan yang terakhir. Nah, maka dari itu kita teruskan lagi karena fitnahan itu dipandang dari segi bahkan jubah ini dipakai untuk meraih jabatan yang namanya politik. Karena dia tuh tahu Siti Jenar ki hakikat, tahu ajarannya tuh hak. Tapi itu kan hak dan hakikat orang-orang awam tidak tahu, orang-orang lebih tidak tahu, maka dipelintir Siti Jenar alirannya sesat. Karena zikirnya pakai kalimah hu. Siti Jenar ngilmunya ngilmu hik, maka matine dadi asu belang longlang. Itu Siti Jenar seperti itu. Itu metode ini metode babat Demak. Babat Demak ya. Atau babat yang namanya Bonang. Tapi kalau babat Cirebon yang dibunuh Siti Jenar itu hanya karakternya. Yang bertempat di Jawa Tengah khususnya. Yang dekat Demak. Tapi di dalam Cirebon di wilayah Cirebon. Di wilayah Cirebon utawa sumber dari Cirebon dibuntet Gus Ade dan cerita dengan Pak Bambang sendiri ya, Cirebon Kasepuan. Bahkan Siti Jenar tidak nasibnya seperti itu. Dengan mati dengan tenang di Cirebon. Dan beliau juga dapat gelar guru sepuh apa sinten? Guru sepuh. Oh, di Cirebon sana. Guru sepuh. Juga Pangeran Purbaya. Bisa dikatakan Syekh Abdul Jalil atau Pempelaten. Itu makomnya dari Gunung Jati arah ke barat kira-kira 200 meter ya. Itu kanan jalan di atas gunung bukit. Terus apakah gini Mbah, politik yang dilakukan oleh para wali waktu itu untuk menyingkirkan Siti Jenar itu bagian dari cerminan Islam yang diajarkan Rasulullah itu atau bagian dari kekejian manusia, Mbah? Ya itu tadi fitnahan itu tadi. Dalam hakikat pandangannya para wali membenarkan. Tapi dalam syariat, cita-citaku kalau nggak seperti ini nanti tidak tercapai. Oh, nggak bisa mendirikan negara Islam. Maka sekaligus cemburu sosialnya wali itu para Siti Jenar pada Siti Jenar. Tapi cemburu sosialnya patah sendiri dengan Bondan Kejawen utawa Ki Handayani-Ningrat Ki Ageng Pengging Sepuh. Oh, jadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, maka pada putra mahkota itu adalah Ki Handayani-Ningrat, Bondan Kejawen. Oh, akhirnya supaya putra mahkota itu ndak kena Bondan Kejawen, bekerja sama dengan wali. Waktu itu tadi ngoten nggih. Oke nggih. Terima kasih matur sembah nuwun Mbah untuk session malam ini karena semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi terima kasih untuk semua pemirsa setia channel Martabat Tutu Satoriyah. Matur suwun sanget Romo Yai. Semua pertanyaan sudah terjawab, semoga puas. Jadi untuk session berikutnya mungkin saja nanti akan bakas buku, bedah buku untuk di session selanjutnya. Untuk malam ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.